pengasuh Pondok Pesantren Mizan. Iya. Beliau kan akrab dengan Pak Jokowi, lalu kemudian saya juga wawancara dengan Kiai Solo dan Jawa Tengah pada umumnya, Jawa Timur, Madura, Iya. NTB, lalu kemudian sampai ke Papua. Iya, oke. Papua juga saya wawancara dengan Kiai Haji Dr. Tony Wanggai, Ketua PWNU Papua. Oke. Nah, dari 60 kiai itu mungkin saya ingin menceritakan yang sebagian saja yang Pak Jokowi itu dulu jauh sebelum jadi wali kota, sebelum menceburkan diri dalam dunia politik, beliau masih jadi pengusaha tukang kayu. Iya. Itu biasanya ada serpihan-serpihan kayu yang tak berguna, ya potongan-potongan kayu. Betul. Lalu kemudian itu dibikin rekal itu pago. Ini buat tempat buat ngaji ya? Ya, yang bisa dilipat. Lipat-lipat itu. Nah, saat ini pemirsa ya. Nah, itu dibikin dikumpulkan, misalkan sudah dapat 1 truk. Ya. Lalu kemudian dikirim ke musola-musola, masjid-masjid, ke pesantren-pesantren yang ada di Solo. Di antaranya itu pesantrennya Gus Karim. Iya. Dari situlah Pak Jokowi kenal dengan Gus Karim. Gus Karim, dan kemudian memang ibunya juga seperti yang tempo sebelumnya kita podcast itu juga sudah kenal lama dengan Gus Karim. Gus Karim ini seorang hafid. Seorang hafid ya. Hafal Al-Qur'an ya. Dan itu rekal pago itu apa ya? Tempat buat ngaji lah, buat kita ya. Ketika saya penelitian, investigasi, itu masih ada. Di situ ada Insinyur Joko Widodo gitu. Itu gratis apa dijual? Gratis. Masya Allah. Gratis. Ini yang seringkali orang tidak melihat bagaimana dermawannya Pak Jokowi, bagaimana memikirkannya masalah kecil terhadap pengajian. Itu santri itu. Iya, pengajian. Iya. Dan itu gratis itu. Ribuan rekal itu. Karena itu 1 truk gitu ya. Iya. Dibagi. Misalkan butuh berapa? Di situ butuh 100, kasih 100. Iya. Lalu di mana dikasih sampai habis gitu. Oke, iya. Itu gratis gitu. Ya. Oke, lanjut. Dan juga Pak Jokowi juga menjadi donatur pondok pesantren. Iya. Khalifatullah Ibu Nyai Dr. Lilis ya. Itu juga donaturnya adalah Pak Jokowi. Jauh sebelum masuk ke politik. Ya. Sebelum masuk ke politik. Ya. Nah, sehingga mereka inilah yang tempat curhat Pak Jokowi. Ya kan, ketika Pak Jokowi difitnah, ya mau tidak mau ke para kiainya itulah beliau mencurahkan betul. Dan gunda-gulananya itu. Nah, lalu kemudian Gus Karim kan karena seorang hafid, jadi beliau selalu berdasarkan Al-Qur'an. Jadi intinya beliau menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad yang banyak difitnah ya, sebagai dukun, santet, ya kan, orang gila, penyihir dan lain sebagainya. Lalu kemudian gunda-gulana Nabi Muhammad. Betul. Nah, lalu turunlah ayat Al-Qur'an, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Saya tahu Muhammad, kata Allah, engkau sedang gunda-gulana atau resah, dadamu itu menyempit. Resah gunda-gulana karena omongan-omongan mereka. Lalu kemudian fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, maka bertasbihlah itu, dengan memuji nama Tuhanmu, dan jadilah engkau orang-orang yang bersujud. Dan ibadahlah kepada Tuhanmu, sehingga engkau memiliki keyakinan
Ya, artinya terbebas lah dari terbebas dari gulana. Jadi Nabi Muhammad sekelas Nabi Muhammad saja kena fitnah. Kena fitnah Dan Nabi Muhammad tidak membalas. Iya. Tidak membalas, tapi dengan membaca istighfar dan tasbih. Subhanallah. Banyak beribadah lah intinya di situ. Banyak beribadah. Nah, jadi udah Pak Jokowi tidak membalas, sampean diam saja. Nanti juga akan reda sendiri. Dan kalaupun toh pada akhirnya yang obor rakyat, lalu kemudian Jokowi undercover. Jokowi undercover itu yang luar biasa oleh salah satunya itu. Oh, yang nulis itu siapa? Bambang Tri ya? Ya. Bambang Itu Tri kan itu ya. bukan Pak Jokowinya yang laporin. Iya. Nah, di antara yang melaporin obor rakyat dan itu Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq yang melaporkan. Iya. Di buku itu saya gali juga dari beliau. Jadi bukan Pak Jokowinya yang laporin. Iya. Itu orang-orang muhibbinnya lah ya. Muhibbinnya Pak Jokowi. Gitu. Ya. Para pecinta Pak Jokowi yang sayang sama Pak Jokowi. Dan ironisnya gini, ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, Pak Jokowi itu ketika wali kota Solo yang pertama, atau wali kota Solo yang kedua, mencalonkan diri tahun 2010, itu tidak ada isu-isu tentang Pak Jokowi PKI. Jokowi PKI lah dan keluarganya PKI dan gitu lain sebagainya. Itu fitnah itu enggak ada. Dan bahkan tahun 2010 itu diusung oleh PAN, PKB, PAN-nya Amin Rais. Waktu itu, waktu itu mendukung Pak Jokowi. Wali kota Solo periode kedua 2010. Iya, yang sekarang mau yang sekarang itu katanya menggelorakan power. Ya ingat loh ya, itu PAN dulu itu mengusung Pak Jokowi. Dan itu di dalamnya ada Amin Rais ya. Iya. Waktu itu 2010 masih ini ya, masih di dalam lingkup kekuasaan PAN ya. Iya lah, belum ada partai umat itu. Iya, belum. Kan baru-baru ini kan. Oke, lanjut. Lalu kemudian PKB. Ya. Lalu kemudian PKS. PKS juga. Iya. PKS sekarang yang